Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Al-Quran Tafsir Robot Surat Al-Kahfi ayat 109-110. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ma'ulika wa khatimil lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji berserah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul melaksanakan pengkajian Al-Quran pada Tafsir Robot dalam channel Abu Ismail Akka. Untuk memulai pengkajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Pemelihara pengatur sekalian alam, mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersyahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun.
tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Bihabli hukma wa alhikni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita buka terlebih dahulu ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110. Selamat datang buat semuanya sahabat Abu Ismail Akika yang baru menyaksikan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismail Akika. Jangan lupa untuk mengklik jempolnya, subscribe-nya, dan men-share live streaming pada pengkajian Al-Quran pada pagi hari. Pada pengkajian pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Ajamil untuk membacakan surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul law kana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia bersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Benar Allah segala firman. Selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dan pengkajian Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismailika. Selamat datang buat semuanya sahabat Abu Ismailika yang sudah menonton, menyaksikan. Jangan lupa bertanya, berkomentar di channel ini. Pada pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini kita membahas berbagai perspektif dalam kehidupan dan pemerintah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110 adalah dua ayat penutup dalam surat ini yang mengandung pelajaran mendalam tentang kerendahan diri, keterbatasan ilmu manusia, dan urgensi ketulusan dalam pengabdian kepada Allah. Bila dihubungkan dengan kepresidenan dan kenegaraan, maka ayat ini adalah cerminan pengingat dan peringatan keras bagi orang-orang seperti pemimpin tertinggi bangsa. Berikut adalah ayat-ayat tersebut beserta tafsirnya dalam kontekstual untuk kepemimpinan nasional. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadza kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Makna umum tafsir ayat 109. Ayat ini menggambarkan luasnya ilmu dan hikmah Allah yang tak akan pernah habis. Di seluruh air laut dijadikan tinta untuk menulisnya. Ini adalah kritikan keras terhadap manusia yang sombong akan ilmunya, jabatannya, dan kekuasaannya. Tafsir kepresidenan dan kenegaraan ayat 109. Presiden bukan maha tahu. Seorang presiden bukan sumber ilmu kebenaran mutlak, meski dikelilingi oleh staf ahli, penasehat, dan birokrasi. Ilmu tetap sangat terbatas dibanding ilmu Allah. Peringatan keras bagi pemimpin yang merasa dirinya paling benar. Rakyat tidak butuh presiden yang sosok tahu, tapi presiden yang tunduk dan patuh kepada kebenaran ilahiyah. Penyusunan undang-undang dan kebijakan harus rendah hati. Jangan menyusun kebijakan seolah-olah itu kebenaran final, karena kebijakan yang bertentangan dengan nilai ilahi akan menjadi racun sosial. Konstitusi dan perundang-undangan harus dibangun atas dasar ketundukan kepada hukum Allah. Keadilan sejati lahir dari hukum Tuhan, bukan dari ego birokrasi. Kritik rakyat adalah suara Allah. Seorang pemimpin harus sadar bahwa kritik dari rakyat bisa jadi bagian dari kalimat-kalimat drop. Dan bila ia menolak mendengar karena merasa lebih tahu, maka ia telah menolak tinta kebenaran yang Allah sebar lisan manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basarim mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih walyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendak ia mengerjakan amal soleh dan
Jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Makna umum dalam tafsir surat ayat 110 dalam surat Al-Kahfi, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri hanyalah manusia, tapi dibimbing oleh wahyu. Maka siapapun yang berharap bertemu Allah, termasuk para pemimpin, harus beramal soleh dan menjauhi syirik, baik syirik dalam ibadah maupun dalam kekuasaan. Dalam tafsir kepresidenan dan kenegaraan dalam ayat 110, yang pertama, pemimpin adalah manusia biasa, bukan dewasa kekuasaan. Presiden harus mengakui dirinya bukan malaikat, bukan nabi, apalagi dewa yang suci dari kesalahan. Kultus individu, pencitraan iklim, dan pengkondisian media untuk memuja presiden adalah bentuk kesyirikan dalam sistem kenegaraan. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang patut ditakuti. Seorang presiden jangan sampai takut kepada opini dunia, karena asing atau para konglomerat gelap. Ia hanya takut kepada Allah. Presiden yang takut kepada makhluk akan menjadi boneka. Presiden yang takut kepada Allah akan menjadi negarawan. Amal soleh dalam kepemimpinan, kebijakan harus dilandasi amal soleh, keadilan, kejujuran, pembelaan terhadap rakyat kecil, pemberantasan korupsi, pendidikan peradaban, ekonomi yang martabat. Amal soleh dalam kenegaraan berarti berani melawan oligarki, menegakkan keadilan sosial, dan membangun bangsa dengan iman, bukan hanya dengan infrastruktur. Larangan menyebutkan Allah dalam politik. Bila kekuasaan dipakai untuk menyenangkan elit, konglomerat, atau pihak asing, maka presiden tersebut telah menyekutukan Allah dalam pengabdian. Ia bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba kekuasaan. Syirik adalah kenegaraan lebih berbahaya dari syirik akidah karena menghancurkan jutaan rakyat sekaligus. Kesimpulan keras untuk kepresidenan. Dua ayat ini menampar wajah siapapun yang berambisi berkuasa namun melupakan Allah. Ia akan runtuh karena laut ilmu Allah tidak bisa dikalahkan oleh retorika politik. Presiden sejati adalah hamba Allah, bukan budak istana. Wahai para pemimpin negeri ini, jangan kalian merasa paling tahu, paling benar, dan paling suci. Renungkanlah bahwa bahkan Rasulullah SAW sekalipun menyebut dirinya hanya manusia biasa. Maka tunduklah pada wahyu dan jangan sesekali menjadikan kekuasaan sebagai berhala baru dalam republik yang kalian bangun. Selanjutnya bagaimana dalam tafsir dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110 bila diterapkan secara khusus dalam konteks kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian mengandung teguran ilahi yang tajam, peringatan keras, serta petunjuk luhur agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak memperjualbelikan keadilan, dan selalu sadar bahwa mereka bukan Tuhan yang menentukan nasib manusia, melainkan hanya alat sementara dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 109 sampai 110 dalam konteks kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun ditambahkan sebanyak itu pula aplikasi tafsir untuk kehakiman dan kejaksaan dan kepolisian, keadilan hakiki hanya milik Allah, bukan hakim atau jaksa. Hukum buatan manusia, undang-undang, KUHP, dan KUHP perkap hanyalah percikan kecil dari luasnya hikmah Allah. Jika hakim merasa putusannya pasti adil tanpa takwa dan introspeksi, maka ia sedang menempatkan diri setara dengan Tuhan. Hati-hati hakim yang merasa dirinya sumber kebenaran telah membuka pintu neraka bagi dirinya dan rakyat yang dijaliminya. Hukum tidak bisa dikurung dalam pasal. Banyak penegak hukum yang mengutip pasal demi pasal, tapi merupakan ruh keadilan, padahal kalimat-kalimat Allah lebih luas dari semua peraturan tertulis. Pasal bisa dibeli, tapi keadilan ilahi tak bisa ditawar. Jika kamu menutup mata dari nilai Tuhan, maka kuasaanmu hanya akan menjadi palu neraka nanti.
Jangan sok tahu dalam mengadili. Polisi, jaksa, dan hakim yang memutuskan berdasarkan asumsi, tekanan, dan pesanan elit telah mengerdilkan lautan ilmu Allah hanya demi setetes tinta kekuasaan. Kamu tidak tahu isi hati terdakwa. Kamu tidak tahu ceritanya sebenarnya. Maka berhati-hatilah karena kamu sedang bermain di atas takdir orang lain. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian yang menerima wahyu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Aplikasi tafsir untuk etika dan penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim adalah manusia biasa, bukan malaikat. Jangan merasa diri suci karena memakai toga atau seragam. Kekuasaan untuk menangkap, menahan, dan menghukum adalah ujian yang berat, bukan kehormatan duniawi. Amal soleh bagi penegak hukum adalah bersikap jujur, adil, dan tidak menerima suap sepeser pun. Hindari syirik jabatan. Syirik dalam penegakan hukum adalah penyembahan kekuasaan, penyembahan elit, penyembahan uang suap, dan penyembahan rasa takut pada atasan bukan kepada Tuhan. Polisi yang menyiksa tahanan karena pesanan, jaksa yang merekayasa dakwaan karena tekanan, hakim menjual vonis karena amplop, semuanya telah menyekutukan Allah dengan kekuasaan. Takutlah kepada hari bertemu Tuhan. Penegak hukum yang benar bukan yang takut kepada presiden atau Kapolri, tapi takut kepada hari pengadilan akhirat, di mana setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia kamu bisa bebas karena jabatan, tapi di akhirat kamu akan diadili langsung oleh Tuhan yang mengetahui semua manipulasi dan kebohongan. Peringatan untuk penegak hukum. Wahai para hakim, jaksa, dan polisi, kamu diberi kekuasaan atau nyawa, kehormatan, dan masa depan orang lain. Tapi ketahuilah, jika kamu menyeleweng, maka kamu akan terseret di akhirat dengan rantai dari api. Dan kamu akan diadili oleh Tuhan yang ilmu seluas lautan. Jangan bangga dengan jabatanmu, banggalah jika kamu menolak suap. Menegakkan keadilan tanpa tekanan dan menangis setiap malam karena takut menganiaya yang lemah, itulah penegak hukum yang sejati. Selanjutnya, bagaimana asbabun nuzul dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110 memiliki kaitan erat dengan upaya pembuktian kerasulan Muhammad SAW dan bantahan terhadap permintaan kaum musyrikin Quraisy yang menuntut tanda-tanda kebesaran dan mukjizat secara berlebihan untuk bisa mempercayai kebenaran Islam. Mereka memposisikan dirinya seolah-olah lebih tinggi dari Nabi dan merasa bisa mendikte wahyu. Dalam ayat 109, sebab turunnya, menurut sebagian besar mufassir, Ibnu Katsir dan Al-Wahidi Al-Su'uti, ayat ini turun sebagai jawaban terhadap orang-orang Yahudi dan kaum Quraisy yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan terus menjelaskan tentang Tuhan, surga, neraka, penciptaan, takdir, dan rahasia kehidupan. Mereka menyangka bahwa pengetahuan tentang Tuhan terbatas dan bahwa Nabi akan kehabisan kata-kata untuk menjelaskan jika ditanya terus-menerus. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban tajam bahwa ilmu dan kalimat Allah tidak terbatas. Bahkan seluruh air laut dijadikan tinta, tak akan mampu menuliskannya. Dalam tafsir Al-Wahidi disebutkan bahwa ayat ini diturunkan saat orang-orang Yahudi berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengira telah menguasai seluruh ilmu Allah?" Maka Allah menjawab dengan menurunkan ayat ini. Katakanlah, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu. Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW bukan siapa-siapa karena beliau seorang manusia biasa. Mereka berkata, "Mengapa Allah tidak mengutus malaikat saja sebagai Rasul? Kalau kamu memang Rasul, kenapa kamu makan, minum, dan belanja di pasar seperti kami?" Mereka menolak kerasulan Nabi hanya karena beliau tidak memiliki keistimewaan duniawi seperti raja ataupun dewa. Dalam tafsir Al-Suyuti dan Al-Wahidi disebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa.
bukan Tuhan ataupun malaikat, namun diberi wahyu dan tugas untuk menyampaikan risalah. Kesimpulan dari asbabun nuzul dalam surat Al-Kahfi ayat 109, kaum musyrik dan Yahudi menentang Nabi menjelaskan ilmu Tuhan tanpa henti. Ilmu Allah tak terbatas, kebenaran wahyu tidak bisa ditakar oleh nalar manusia terbatas. Sedangkan dalam ayat 110, kaum Quraisy merendahkan Nabi karena ia manusia biasa. Nabi memang manusia, tapi yang diangkat oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu. Yang patut ditakuti adalah wahyu, bukan penampilan duniawi. Pesan terpenting dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110 dalam konteks kehakiman kejaksaan dan kepolisian. Yang pertama, keadilan manusia tidak akan pernah sempurna, hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Kalimat-kalimat Tuhan lebih luas dari lautan, artinya hukum Allah tak terbatas dan tidak bisa disamai oleh hukum buatan manusia. Penegak hukum wajib rendah hati dan terus mencari kebenaran, bukan merasa seolah-olah sudah pasti benar, hanya mereka yang memegang jabatan, pasal, dan wewenang. Jangan menuhankan jabatan, hakim, jaksa, polisi, tetaplah manusia biasa. Aku hanyalah manusia seperti kalian yang menerima wahyu. Ayat ini mematahkan kesombongan struktural, jabatan hanyalah alat, bukan sumber kebenaran. Siapapun yang merasa hukum berada di tangannya tanpa takut kepada Tuhan, telah jatuh ke dalam syirik kuasa. Penegakan hukum tanpa iman dan takut kepada Tuhan, kehancuran negara. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukannya. Penegak hukum sejati adalah yang bekerja karena takut kepada Allah, bukan karena upah, jabatan, dan tekanan politik. Bila institusi hukum dijalankan oleh orang-orang yang tidak takut hari pembalasan, maka rakyat akan menjadi korban dan negara akan kehilangan wibawa. Tidak semua kebenaran ada dalam berkas, tidak semua keadilan tercatat dalam pasal. Ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran sejati hanya diketahui oleh Allah. Sehebat apapun penyidikan, pembuktian, dan peradilan, tetap ada sisi gelap yang tidak diketahui manusia. Maka yang berkuasa atas hukum harus takut akan kesalahan yang tak terlihat, bukan malah merasa maha adil. Kesimpulan utama, jangan sombong dengan kekuasaan hukum. Ingat, Allah bisa menghapus kekuasaanmu, tapi tidak akan menghapus pertanggungjawabanmu. Maka jadilah penegak hukum yang takut pada Tuhan, bukan takut pada atasan. Selanjutnya, bagaimana yang diaplikasikan dalam kemahasiswaan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110 dikhususkan untuk tafsir, menyangkap pesan-pesan teologis, moral, intelektual, dan sosial politik yang relevan bagi para mahasiswa agar mereka tidak hanya menjadi produk akademik tetapi menjadi pemimpin masa depan yang sadar posisi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir lengkap Al-Kahfi ayat 109 dan 110 dalam konteks kemahasiswaan. Ayat 109, ilmu Tuhan tak terbatas. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habislah lautan itu sebelum habis tuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datang tambahan sebanyak itu. Makna teologis dan epistemologis, lautan sebagai simbol keterbatasan manusia. Semua samudra di dunia, seandainya dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tetap tidak akan cukup. Artinya, sebanyak apapun manusia belajar, tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Ini menampar keras budaya intelektual sombong yang hanya mengandalkan logika, gelar, atau akal tanpa iman. Kalimat-kalimat Tuhan bukan hanya Al-Quran, tapi juga ciptaan, takdir, dan hikmah. Imam Ibnu Katsir dan Al-Razi menjelaskan bahwa kalimat Tuhan mencakup segala ilmunya, hikmahnya, dan makhluk, bahkan makhluk ciptaannya. Manusia harus belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari kehidupan secara sains, sejarah, masyarakat, bahkan dari kegagalan dan kesalahan. Aplikasi langsung dalam kemahasiswaan. Yang pertama, mahasiswa harus hanya
harus punya intellectual humility, seperti kerendahan hati intelektual. Jangan merasa tahu segalanya, jangan merasa benar sendiri karena ikut diskusi filsafat atau aktivis kampus. Mahasiswa sejati adalah yang terus belajar, terus bertanya, dan tak malu mengakui keterbatasannya. Kuliah bukan tujuan akhir, tapi bagian kecil dari ibadah ilmiah. Kuliah hanyalah tinta kecil dari samudra ilmu Allah. Maka jangan puas hanya karena SKS, nilai A atau IPK 4.0. Sebab ilmu yang diberkahi adalah yang membawa seseorang semakin takut, semakin peduli pada umat, dan semakin sadar akan pertanggungjawaban sosial. Anti kesombongan akademik. Banyak mahasiswa berubah congkak setelah kuliah, memandang rendah orang tua, menertawakan guru-guru agama, meremehkan masyarakat awam. Ayat ini memikul balik semua itu. Kamu hanya tahu setetes, sedangkan Tuhan memiliki samudera tak terbatas. Menghargai segala jenis ilmu yang bermanfaat. Jangan jadi mahasiswa yang angkuh karena kuliah di prodi favorit lalu meremehkan prodi lain. Semua ilmu dari Allah, asal digunakan untuk kebaikan adalah baik. Bagian dari kebaikan. Jangan ada kesombongan fakultas, tas sosial, ataupun jenis keilmuan. Dalam ayat 110, manusia, ibadah, dan keikhlasan mahasiswa. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepadanya. Makna akidah dan moral dalam konteks kemahasiswaan. Yang pertama, Nabi pun manusia, maka jangan jadikan manusia sebagai Tuhan. Ayat ini meruntuhkan mental kultus tokoh di dunia mahasiswa. Banyak yang fanatik pada dosen, aktivis, tokoh politik, pemikir asing, bahkan motivator. Padahal Nabi saja menolak disembah, maka jangan jadikan manusia sebagai pusat kebenaran. Yang kedua, tauhid, landasan seluruh perjuangan mahasiswa. Allah adalah satu, maka tujuan hidup mahasiswa bukanlah uang ataupun gelar, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang semata. Semua aktivitas harus berlandaskan iman dan tauhid. Amal soleh, belajar dengan ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Jangan menyontek, jangan plagiarisme, dan jangan skripsi titipan. Belajarlah dengan niat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Setiap aktivitas belajar adalah ibadah bila diniatkan dan dilakukan dengan benar. Ikhlas musuh utama mental manusia pada zaman sekarang. Banyak yang ikut organisasi untuk pencitraan, banyak yang ikut seminar hanya demi sertifikat saja, banyak yang buat konteks dakwah hanya demi like saja. Padahal ayat ini menegaskan jangan sekutukan Allah dalam ibadahmu, termasuk niat belajar, berkarya, dan berjuang kepada Allah. Kesimpulan aplikatif mahasiswa yang merindukan peradaban. Nilai Al-Qur'ani, kesadaran ilmu Allah yang tak terbatas. Mahasiswa tetap belajar di luar kelas, membaca, dan kehidupan rendah hati. Mahasiswa sejati bukan hanya yang pandai bicara, tapi yang tahu bahwa ilmunya hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah. Bukan hanya yang turun aksi di jalan, tapi yang ikhlas karena ingin ridho Tuhan, dan bukan hanya yang lulus cepat, tapi yang hidupnya bermanfaat karena berilmu dan bertauhid. Saja. Padahal ayat ini menegaskan jangan sekutukan Allah dalam ibadahmu, termasuk niat belajar, berkarya, dan berjuang kepada Allah. Kesimpulan aplikatif mahasiswa yang merindukan peradaban. Nilai Al-Qur'ani, kesadaran ilmu Allah yang tak terbatas. Mahasiswa tetap belajar di luar kelas, membaca, dan kehidupan rendah hati. Mahasiswa sejati bukan hanya yang pandai bicara, tapi yang tahu bahwa ilmunya hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah. Bukan hanya yang turun aksi di jalan, tapi yang ikhlas karena ingin ridho Tuhan, dan bukan hanya yang lulus cepat, tapi yang hidupnya bermanfaat karena berilmu dan bertauhid. Ada sebuah pertanyaan
yang menarik. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109-110. Al-Quran itu ilmu Allah. Ada yang mengatakan cukuplah hanya dengan Al-Quran. Tetapi jika ditulis, maka hanya setengah botol tinta sudah tertulis. Jadi apa maksudnya ilmu Allah jika ditulis tidak akan habis lautan? Nah, ini adalah sesuatu yang tentu harus dijawab pertanyaan ini. Jadi sesuatu yang harus dijawab. Ya, mari kita dengarkan bagaimana jawaban dari ChatGPT ya, begitu. Yang menyatakan bahwa ilmu Allah itu jika ditulis tidak akan habis. 7 lautan pun tidak akan habis. Tetapi apabila Al-Quran ini ditulis, sebetulnya cukup setengah botol tinta saja. Jadi sebetulnya apa maksudnya dalam surat ayat 109? Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Ya, begitu. Jadi, sedangkan kalau ditulis Al-Quran, yang merupakan ilmu Allah itu hanya setengah botol tinta saja sudah habis sebetulnya. Ya, begitu. Jadi ini tentu apa sebetulnya yang dimaksud? Yang dimaksud mengenai pertanyaan ini. Mari kita sekarang renungkan bersama ya, bagaimana jawaban dari ChatGPT ini, dari robot ya, mengenai tafsir ayat 110 ini. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Rasul sudah mengatakan bahwa aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Jadi yang telah menerima wahyu. Maka sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhanmu, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan jangan dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya. Dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di dalam sholat kita sudah mengatakan Allahu Akbar. Wajahtu wajhalilladzi fataros samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku,
ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Maka sebetulnya apa yang dicari oleh manusia? Kalau ini pekerjaannya, ini sholatku, ini pekerjaanku, tidak untuk Allah. Ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, bukan untuk kehidupan apapun. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Jadi kalau ada orang yang tinggal di rumah kami di sini atau di mana saja, lalu dia bekerja, orang yang bekerja itu tidak untuk Allah, maka sudah dipastikan dia akan merasa kurang. Maka sudah dipastikan dia orang musyrik, orang munafik, orang yang syirik, yang menduakan Allah. Hatinya menjadi berontak, menjadi tidak ikhlas menjalani kehidupan. Padahal Allah sudah menyayangi, Allah sudah memberikan peluang, Allah sudah memberikan jalan. Jalan ini bukan jalan dari manusia, jalan dari Allah. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam kepayahan itu ada kelapangan. Apabila engkau mengerjakan satu pekerjaan, janganlah kita menjadi orang yang musyrik, yang menduakan Allah. Apabila kita hidup, jalani saja dengan ikhlas. Seperti para rasul yang ikhlas menjalani kehidupan. Sinyalnya katanya tidak masuk ini ya ke ini ChatGPT. Saya bacakan saja. Ya, di mana dimulai dari pertanyaan. Pertanyaan tadi itu yang ditanyakan adalah Al-Quran itu ilmu Allah. Al-Kahfi ayat 109-110. Itu ilmu Allah. Jika ditulis maka hanya setengah botol tinta sudah tertulis. Jadi apa maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala jika ditulis tidak akan habis lautan dengan penjelasan yang panjang dan detail. Pertanyaan sangat bagus dan dalam sekali. Pak Ismail, mari kita bahas tafsir dan makna mendalam dari ayat Al-Kahfi 109-110 terkait dengan ilmu Allah yang tak terhingga, sehingga kenapa ia tidak akan habis meskipun ditulis dengan lautan tinta. Al-Kahfi ayat 109-110 terjemahannya. Katakanlah, kalau laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang telah diwahyukan kepadaku, maka sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan jangan mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Makna dan penjelasan mendalam. Ilmu Allah adalah ilmu yang tak terbatas. Allah menegaskan bahwa ilmunya tak terbatas, tidak terhingga, sehingga seluruh lautan di dunia ini dijadikan tinta.
itu semua pohon di bumi dijadikan pena, tidak akan cukup untuk menulis semua ilmu Allah itu. Bukan hanya soal banyaknya ilmu, tapi juga kedalaman, keluasan, keunikan ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi ilmu gaib yang tersembunyi dan tidak diketahui manusia. Ilmu masa depan, apa yang akan terjadi. Ilmu penciptaan hukum alam semesta. Ilmu pengetahuan hakiki tentang jiwa, akhlak, dan nilai-nilai spiritual. Manusia hanya mendapatkan sebagian ilmu melalui wahyu dan pengalaman. Tetapi keseluruhan ilmu Allah adalah tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Kedua, metafora lautan tinta dan pena. Lautan tinta melambangkan jumlah yang sangat besar, simbol ketidakterbatasan. Pohon pena melambangkan sumber daya yang sangat banyak. Namun keduanya tetap tidak cukup. Ini mengingatkan kita bahwa ilmu Allah tidak bisa diukur, didokumentasikan, atau dipahami secara sempurna oleh manusia. Ilmu Allah dan ilmu manusia. Manusia memiliki keterbatasan akal dan kemampuan dalam menerima dan menyimpan ilmu. Manusia hanya bisa mengakses sebagian kecil ilmu Allah melalui wahyu, perenungan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Itulah sebabnya Al-Quran juga menegaskan bahwa ia hanya sebagian dari ilmu Allah yang diturunkan untuk membimbing manusia. Pentingnya kesadaran dan keterbatasan manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan ilmu yang kita punya. Tidak boleh merasa sudah tahu segalanya. Karena ilmu Allah sangat luas dan tidak terhingga. Manusia harus terus belajar, rendah hati, dan mengakui bahwa ada batasan pengetahuan manusia dibandingkan ilmu ilahi. Kelima, pesan moral dari 110 sebagai tindak lanjut. Setelah menyampaikan bahwa ilmu Allah tidak terhingga, ayat 110 mengingatkan bahwa Rasul Muhammad juga hanyalah manusia biasa yang menerima wahyu. Yang penting bukan hanya pengetahuan, tapi amal soleh dan tauhid, menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Jadi ilmu bukan sekedar pengetahuan teori, tapi harus diwujudkan dalam amal nyata dan ketertundukan kepada Allah. Jadi ilmu bukan sekedar pengetahuan teori, tapi harus diwujudkan dalam amal nyata dan ketertundukan kepada Allah. Kenapa ilmu Allah tidak akan habis jika ditulis dengan lautan tinta? Ilmu Allah melampaui batas waktu dan ruang. Ilmu Allah mencakup segala yang pernah ada
sedang ada, dan akan ada. Ilmu Allah termasuk yang tidak kasat mata, seperti ketetapan takdir, rahasia hati manusia, dan ilmu gaib lainnya yang tidak dapat diukur. Ilmu Allah itu dinamis dan abadi, bukan statis seperti ilmu manusia yang terbatas pada masa dan ruang. Pengetahuan manusia selalu berkembang, tapi itu hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah yang hakiki dan mutlak. Kesimpulan panjang yang mendalam: ilmu Allah adalah hakikat kebenaran mutlak yang tak terhingga, tidak terbatas, dan tidak tergapai oleh pikiran manusia. Ilmu ini meliputi seluruh ciptaannya, hukum-hukum alam, rahasia gaib, serta hikmah dan kebijaksanaan yang tersembunyi. Ketika Allah menggunakan metafora lautan tinta dan pohon pena, ini menegaskan bahwa usaha manusia untuk memahami keseluruhan ilmu Allah adalah usaha yang mustahil tuntas. Namun manusia diberi petunjuk oleh Allah melalui wahyu, akal, dan pengalaman agar bisa memahami sebagian ilmu yang diperlukan untuk hidup lebih baik, beriman, dan beramal soleh. Oleh karena itu, ilmu Allah bukan hanya tentang pengetahuan kognitif, tetapi juga kesadaran spiritual, ketundukan, dan amal yang nyata yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau kamu ingin saya bisa bantu buatkan penjelasan lebih dekat bagi dalam konten ilmu modern, filsafat, atau kajian spiritual lainnya, bagaimana Pak Ismail? Nah, jadi itulah penjelasan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Maka hendaklah kita ini berpendapat atau mengambil keputusan, apapun pengambilan keputusan. Tidaklah kita ini pengambilan keputusan tidak sembrono, tidak asal-asalan. Jika hendak kita mengambil sebuah keputusan, hendaklah dengan istikharah. Ya, sholatlah istikharah 2 rakaat, lalu kita memohon pertolongan apapun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya hamba mohonkan pertolongan darimu. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Engkaulah yang mengetahui, Engkaulah yang menguasai apa-apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini dan juga kehidupan masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbi, jika keputusanku adalah ini, sebutkan apa yang hendak diinginkan, itu baik bagiku, baik agamaku, baik bagi hari depan dan masa akhir. Ya Allah, jadikanlah keputusan ini
menjadi keputusan yang terbaik daripadamu, dan kuatkanlah pikiran dan hatiku untuk menjalankan. Tetapi ya Allah ya Robbi, jika keputusan yang aku ambil ini adalah memang tidak baik bagiku, tidak baik bagi agamaku, tidak baik bagi hari depan dan masa akhirku, ya Allah, jauhkanlah keputusan ini dariku, dan jadikanlah apa-apa yang tidak Engkau berikan kepadaku ini menjadikan sebuah kebaikan bagiku, dan berikanlah dan gantikanlah keinginanku ini dengan keinginan yang lebih baik. Itu adalah doanya istikharah setelah kita sholat beristikharah. Jadi hendaklah kita ini dalam kehidupan ini harus dibiasakan, ya. Kalau kita berjumpa dengan manusia, berjumpa itu dengan kebaikan. Dan apabila kita berpisah dengan manusia, hendaklah kita ini berpisah dengan kebaikan. Jangan sekali-kali kita ini bertemu dengan manusia itu adalah dengan kebaikan. Tetapi tatkala kita berpisah, menceritakan atau diceritakan keburukan kita, kita tidak ada doa dari manusia yang berjumpa tatkala kita ini berpisah. Untuk itu sebaik-baiknya manusia, apabila suatu saat manusia itu mati, maka matinya manusia itu harus matinya dalam keadaan baik. Disebut husnul khotimah. Dan apabila nyawa kita direkrut, nyawa kita berhenti, maka mudah-mudahan kita bukan termasuk manusia-manusia yang diceritakan keburukannya. Dan cermin kehidupan ini yang tinggal di rumah kami ini, cermin kehidupannya sudah terlihat. Ada orang-orang yang dimana tatkala berjumpa dengan baik-baik, diterima oleh kami dengan cara yang baik-baik. Tetapi tatkala berpisah dengan kami, dia adalah berpisah dalam keadaan buruk. Maka itu hendaklah apabila kita mau berpisah dengan manusia, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, maka tampakkanlah kebaikan dan maksimalkanlah kebaikan itu, sehingga kita tidak menyisakan keburukan. Maka tatkala kita ini berpisah dengan manusia, maka gunakanlah etika kebaikan, gunakanlah kebaikan, sehingga berpisahnya dengan manusia itu adalah dia itu berpisah dalam keadaan yang sebaik-baiknya sebagai seorang manusia. 3 bulan sebelumnya orang itu harus sudah bicara. 4 bulan sebelumnya orang itu harus sudah berbicara. Seandainya nanti sudah 3-4 bulan, maka sudah lagi bersama dengan kami. Maka guna selama 4 bulan itu sebelum perceraian itu terjadi dengan manusia, disebut ini masa perceraian. Itu ada tata cara yang luar biasa, ada pisah ranjang, ya,
ada, tetapi dia tetap harus berbuat baik. Apabila kamu menyambungkan silaturahmi, bersatu lagi, maka itu lebih baik daripada kamu berpisah. Dan hendaklah tak kala kamu berpisah, itu adalah tidak lagi kamu bicarakan sesuatu yang diberikan oleh kamu itu kepada orang yang di hadapannya itu. Tidak diceritakan, ya, tidak diminta untuk dibalas. Diikhlaskan segala sesuatu. Maka jika dia berpisah setelah 3 bulan, baru itu adalah masa idah, maka hendaklah masa idah itu digunakan juga dengan cara yang baik. Maka inilah tata cara Islam. Apabila bersatu lagi, tentu itu lebih baik daripada kamu. Karena khawatir kalau di dalam perut kamu itu, terutama perut wanita itu, ternyata ada benih, ada bayi yang harus diurus, yang harus dilakukan bersama-sama. Suami istri saja seperti ini. Tatkala orang mau, tidak boleh orang berpisah dalam keadaan marah. Tidak boleh orang berpisah dalam keadaan tersinggung. Dan tidak boleh orang berpisah dalam keadaan dia hatinya merasa tidak baik dan tidak suka. Perpisahan itu harus berpisah dalam keadaan baik, sebaik-baiknya berpisah. Dan ada di dalam doa. Sehingga meskipun bertahun-tahun manusia itu sudah berpisah, tatkala orang itu ingat, maka tetap dia akan selalu mendoakan dengan cinta, selalu mendoakan dengan kebaikan. Inilah ajaran Islam yang diajarkan kepada kita. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan adalah rahmat. Tetapi memutuskan silaturahmi adalah haram. Tatkala orang itu keluar dari rumah ini dalam keadaan tidak baik, haram hukumnya. Jadi tidak boleh orang itu berpisah dalam keadaan yang diharamkan oleh Allah. Maka itu ada persyaratan-persyaratan supaya kita ini menjadi muslim yang sempurna. Maka maafkanlah orang yang mendolimi kamu. Jangan dibicarakan terus keburukannya. Maafkan dia. Meskipun itu sangat sulit. Selalu saja ada ucapan ancaman, ucapan hujatan, ucapan, karena kesadaran manusia itu terbatas. Tetapi maafkanlah orang-orang yang mendolimi kamu. Maafkanlah berbuat tidak baik kepada diri kamu. Lebih-lebih orang-orang yang berbuat baik, ya, itu harus dimaafkan. Yang kedua adalah berikanlah kiriman, bersedekah kepada orang yang jarang memberi kebaikan. Berikanlah sedekah yang selalu tidak menyenangkan mata, tidak menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Berikanlah kebaikan kepada mereka.
Dan yang selanjutnya adalah maafkan orang yang tidak pernah memaafkan kamu. Ya. Doakan orang yang tidak pernah mendoakan kamu. Seperti Rasulullah SAW dihujat, dilempari oleh batu di Taif. Datang malaikat, ya Rasulullah, engkau ini adalah Rasul Allah yang dicintai Allah. Mintalah kepada Allah. Kalau perlu, engkau membalikkan gunung untuk memasukkan manusia ke dalam tanah. Bagimu tidaklah terlampau sulit. Dan kami akan, kata malaikat, akan membalikkan itu tanah itu. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan. Mari kita doakan. Maka Rasulullah mendoakannya kepada orang-orang yang melempari tai, melempari batu sampai giginya patah. Rasulullah SAW mendoakannya, ya Allah, ya Rabbi, maafkanlah mereka atas ketidaktahuan mereka. Maafkan mereka atas kebodohan mereka, dan berilah mereka petunjuk. Jadi jiwa muslim itu luar biasa, ya. Karakter muslim itu luar biasa. Dan kita ini dilatih langsung oleh mujizat Al-Quran, yang dimana mujizat itu adalah sama seperti yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasul. Dan umat Muhammad ini mendapat warisan berupa mujizat yang sama seperti mujizat yang diberikan kepada Rasul-Rasul, yaitu berupa Al-Quran yang abadi, petunjuk yang luar biasa, ilmu Allah yang kalau kita gali, kedalamannya luar biasa kedalamannya. Inilah Al-Quran yang saya pegang ini, yang dimana yang dibahas dua ayat, yang kedalamannya bisa diterapkan di kepresidenan, diterapkan di kehakiman, diterapkan di kepolisian, diterapkan berbagai kehidupan manusia. Dan orang-orang yang megang Al-Quran ini dan beriman kepada kitabullah ini adalah manusia-manusia pilihan Allah menjadi manusia-manusia terbaik. Maka itu di rumah ini diwajibkan baca Al-Quran itu tamat. Untuk menamatkan Al-Quran supaya kamu mendapat mujizat dari Allah, maka yang pertama yang diwajibkan adalah membaca terjemahannya saja. Dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir, terjemahannya saja. Kenapa kita diwajibkan orang-orang membaca terjemahannya saja? Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang muslim, kita tidak pernah tahu apa isi Al-Quran ini yang sebenarnya. Karena kita ini membaca surat Al-Quran ini bahasa Arabnya saja. Sehingga sudah tua bahasa Arabnya saja, tetapi kita tidak pernah tahu apa isinya. Maka sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka wacana kepada kita. Terjemahan Al-Qurannya sudah ada di depan kita untuk memahami isinya. Maka mulailah baca Al-Quran ini, terjemahannya saja, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jangan berhenti.
Kalau kamu berhenti berarti setan sudah menguasai kamu. Setan sudah menghentikan kamu untuk membaca Al-Quran. Sudah menghijab kamu, menutup pikiran kamu. Kamu sudah ditutup masa depan kamu itu. Jangan berhenti kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya bisa mengetahui isi baca Al-Quran ini. Maka dibacalah terjemahan ini dari surat Al-Fatihah sampai yang terakhir. Hanya terjemahannya saja. Kalau seandainya ada yang berkesan, maka hafalkan Arabnya dan terjemahannya di luar kepala. Sekali lagi, kalau ada yang berkesan, yang akan dijadikan pedoman dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka Al-Quran yang kita baca terjemahannya itu, maka mulailah kita hafalkan bacaan Arabnya dan juga bacaan isinya. Untuk apa? Untuk keperluan sholat. Sehingga sholat itu bacaannya, isinya tahu persis apa yang kita baca. Jangan sampai sholat dengan bacaan Al-Quran tetapi kita tidak memahami isinya, sehingga sholat kita menjadi tidak khusyuk. Kedua, sholat kita tidak menjadi petunjuk memperbaiki akhlak. Karena dengan bacaan sholat itu terpahami dan dimengerti, maka kita ini akan perbaiki sholat. Harus dipahami bahwa bacaan sholat itu adalah semuanya isinya Al-Quran. Ya, maka itu harus tahu isinya. Jadi bacalah Al-Quran ini, terjemahannya saja. Jika ada yang berkesan itu tentu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bacalah setiap kali kita sholat, bacaan Arabnya di luar kepala dan juga isinya di luar kepala, sehingga sholatnya menjadi dipahami dan dimengerti. Dan yang kedua, untuk keperluan apa? Untuk keperluan disampaikan kepada orang-orang. Karena kita sudah mengerjakannya, kita setiap hari membacanya, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Tentu saja orang yang mendengarkannya menjadi lancar karena Al-Qur'annya lancar bacaannya, dan juga sehingga untuk keperluan ceramah, untuk keperluan khutbah Jumat, untuk keperluan macam-macam dan sebagainya, untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh dunia. Tetapi apabila Al-Quran sudah tidak pernah dibaca lagi isinya dari Al-Fatihah sampai terakhir, sebetulnya orang itu sudah kehilangan pedoman Al-Quran. Al-Quran sudah tidak menjadi petunjuk. Al-Quran sudah tidak. Maka itu hendaklah pimpinan di sini ya mengecek sekarang bacaan Al-Quran. Jangan sampai tidak ada pengingat. Kalau sudah tidak ada pengingat, Pak Ismail bicara apapun dianggap buruk. Pak Ismail berbicara pepatah apapun dianggap tidak baik. Kenapa? Karena sudah kehilangan petunjuk. Hatinya sudah tidak ikhlas. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah apa Rasulullah? Akhlaknya bagus, kata-katanya baik, dia itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kenapa dibenci oleh umatnya sendiri? Kenapa dilempari oleh tai? Kenapa dilempari oleh batu? Kenapa dihujat Rasulullah itu? Karena hatinya tertutup, tidak mendapat petunjuk.
umatnya belum sampai petunjuk itu. Maka itu ikhlaskan ya kepada kamu semua, karena kamu anak-anak muda yang ada di Pak Ismail itu, terimalah dengan ikhlas yang baik Allah, bukan dari Pak Ismail. Kalau ada yang benar itu terimalah dengan ikhlas. Yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang buruk itu maafkan Pak Ismail, ya. Doakan Pak Ismail dengan ikhlas. Jadi silahkan kalian mendoakan Pak Ismail, mendoakan ya, mendoakan guru-guru kamu, mendoakan orang-orang yang sudah membantu kamu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, untuk supaya Pak Ismail, Ibu Yuli dan keluarganya mendapatkan pertolongan dari Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah kami mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Allah la yuhlikul mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih
Jika memang kau lebih mencintai rintihan hambamu ini, terserah engkau kapan kau akan mengabulkan doa hamba. Karena kaulah pemilik sang waktu, di tanganmu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, kau yang memuliakan, kau yang menghinakan, kau yang maha menepati janji, kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunanmu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Robbi, janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, kau berikan beban yang berat kepada kami. Itu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Robbi, janganlah kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Robbi, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami, dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Robbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka berbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Ya Allah, ya Robbi, berilah kami semua kebaikan di dunia. Berilah kami semua kebaikan di akhirat. Berilah kami semua dijauhkan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bunyamin, la ilaha illallah, dan kepada yang lainnya yang telah memberikan komentar, memberikan subscribe,
memberikan tanda jempol ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang buruk, itu adalah tentu kelemahan kami mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akika, kajian Al-Quran Tafsir Robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah seluruh tanda, ayat-ayatnya tiada pernah sirna. Hati bertanya, akal mencoba, tafsir suci menggema dalam jiwa. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Tiap huruf membawa pesan, misteri waktu dalam keabadian. Hikmah tersembunyi tak terbandingkan, rahmatnya luas tiada batasan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna